Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada video pembelajaran kelas 4 yang membahas materi tema 3 subtema 2 pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama, Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makanan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Berdasarkan teks tadi, diskusikanlah pertanyaan berikut. 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Di sini terdapat 2 kolom. Yang kolom pertama, tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan. Kolom kedua, tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Jadi, yang satu adalah haknya, yang kedua adalah kewajibannya. Di sini saya beri contoh, haknya bermain dengan hewan peliharaan. Kewajibannya memberi makan dan minum hewan peliharaan. Lalu tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban yaitu memberi makan, ini contoh aja ya. Dampak bagi hewannya apa? Yaitu kesehatannya akan terjaga. Lalu dampak bagi sekitar lingkungan, yaitu lingkungan menjadi bersih dan tidak kotor. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Itu seharusnya kewajibannya memberi makan. Nah, kalau misalnya tidak melaksanakan memberi makan, berarti hewan bisa sakit, bahkan mati. Terus dampaknya berisik, karena hewan kelaparan. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan, memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulislah ceritamu hal-hal yang kamu tulis. Nah, di sini kamu belajar menulis dengan rapi. Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Taksirkan hasilnya. 5 kali 3/4. Karena 5 kali minum, sekali minum 3/4. Jadi 3/4 itu adalah mendekati 1. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5 gelas. Bagaimana menaksirkan hasil perkalian pecahan? Masih ingatkan kamu dengan pecahan acuan? Pecahan acuan adalah 0, 1/2,
1. Taksirkan nilai berikut. Nomor 1, 3/4 dikali 5. Nilai 3/4 mendekati 1. Jadi hasil penaksiran adalah 1 dikali 5 sama dengan 5. Lalu nomor 2, 6/8 dikali 2/3. Nilai 6/8 mendekati 1, nilai 2/3 mendekati 1. Jadi hasil penaksiran adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu nomor 3, 2/15 kali 4. 2/15 mendekati angka 0. Nilai 2/15 mendekati 2. Jadi hasil penaksiran adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Lalu nomor 4, 3 1/15 kali 2 4/5. 1/15 mendekati 0, 4/5 mendekati 1. Apa yang bisa kamu simpulkan bagaimana cara menaksirkan perkalian pecahan? Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut. Mintalah temanmu untuk menaksirkan hasilnya. Di sini ada 3 kupu-kupu, jadi harus membuat 3 pertanyaan dan juga jawabannya. 3/7 dikali 4. Lalu yang kedua adalah 1/7 dikali 5/9. Dan yang ketiga adalah 3/4/5 dikali 5 1/8. Amati mozaik berikut. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Apa itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Pembelajaran kali ini selesai. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.